Pokimane, streamer Twitch yang sangat-sangat didolakan oleh banyak orang, makanya dia menjadi salah satu top streamer di Twitch. Dan gue juga lihat beberapa orang Indonesia itu suka banget nontonin dia. Tapi gue punya kabar yang gak tahu apakah ini kabar buruk apa kabar baik ya. Yang intinya bersinggungan dengan Pokimane dan editornya. Dan menurut gue ini hal yang sangat-sangat membuat gue kayak why and how. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sih sama Pokimane dan editornya? Pokimane atau Poki adalah streamer yang udah terkenal banget. Dia di Twitch lama banget. Dan bisa gue bilang dia adalah favoritnya Twitch. Karena dia adalah salah satu streamer Twitch yang dapat kontrak eksklusif itu cukup panjang dan gak habis-habis. Walaupun akhirnya habis juga. Maksudnya apa sih, No? Jadi buat kalian yang belum tahu, dunia streaming di Indonesia kan baru naik pas pandemi sampai sekarang nih. Mulai naik terus ya. Nah, kalau di Amerika sana itu bukan naik lagi, tapi udah berantem antar platform untuk rebut-rebutan streamer. Jadi orang kayak Pokimane dikontrak untuk cuman boleh live stream di platform tertentu. Dan kebetulan platform tersebut adalah Twitch. Terus kenapa dia bisa rame, No? Let's be fair, seperti yang kalian lihat, dia adalah sosok streamer yang main game, cewek, dan emang parasnya menarik. Bukan hanya menarik, tapi juga cantik untuk beberapa cowok. Atau mungkin juga cewek, ya terserah. Dan akhir-akhir ini ternyata Poki itu punya masalah yang mungkin cukup besar buat dia sebagai kreator yang full time. Masalahnya adalah ternyata editornya itu suka telat ngasih video. Buat kalian yang belum tahu, streamer itu atau bahkan konten kreator itu biasanya udah nge-hire jasa editor. Mungkin kalian yang baru mulai masih ngedit sendiri, masih nentuin footage sendiri, masih bikin-bikin klip sendiri. It's okay. Tapi kalau misalnya kalian udah lumayan punya uang dari konten kreator, coba deh kalian sewa editor biar waktu kalian itu lebih hemat. Nah, Poki ini punya editor, tapi entah kenapa editornya ini tuh sering banget telat ngasih video, nggak sesuai deadline, ngaret mulu, dan lain-lain. Tahu-tahu diem nggak ada kabar terus bikin keputusan. Kayak apa? Kayak Ya, sampai akhir pada suatu hari si Poki ini bikin live stream, dan di live stream tersebut Poki itu cerita spesifik tentang masalah dia, dan dia bilang, "Hey, do you have time to talk? I'm ready to finally tell you why I've been struggling so much with deadlines." And I said, "Oh, like, great. Hopefully this is something that we can fix." Seperti yang kamu tadi dengar, tiba-tiba editor yang ngubungin, gue baru bisa ngabarin sekarang nih, kenapa sih gue dari kemarin tuh suka telat deadline, suka telat lewat tanggal, suka ngaret nih. Gue baru bisa ngomong sekarang nih. Terus Poki bilang, wah bagus, ayo deh coba kita obrolin. Jangan-jangan ini ada solusi yang bisa kita keluarkan deh dari masalah ini. Terus tebak editornya bilang apa? Tell me why he proceeds to tell me that the reason why he would sometimes turn around videos a week or two late is because he couldn't stop touching himself. I was trying to pick which word to use. What? Bagaimana gue bantu nerjemahinnya dengan sekasar-kasarnya tapi seaman-amannya? Intinya si editor itu suka telat deadline karena katanya dia terlalu sibuk ya, dia terlalu asik melakukan sebuah tindakan pengocokan terhadap video-videonya Poki. Iya, what the Iya, dia melakukan sebuah tindakan yang cukup buat gua kayak why and how. Gini, ini menurut gua kita kayak udah masuk arc Attack on Titan yang season 4 nih ya, dimana mulai banyak plot hole, dimana kita mulai merasakan banyak kejanggalan dari informasi yang kita terima. Pertama, gua nggak terlalu ngikutin Poki, tapi memang Poki sejarahnya suka bikin teks yang kontroversial atau suka bikin hal-hal yang aneh sehingga diomongin banyak orang. Contohnya kasus coklatnya, yang dimana itu udah gue bahas tersendiri di thumbnailnya yang kayak gini. Jadi silakan kalian tonton dulu sebelum kalian belum tahu. Yang intinya Poki itu ngeluarin coklat ya, dan coklatnya itu katanya sehat sehingga harganya jauh lebih mahal daripada biasanya. Terus ketika orang-orang protes sama harganya, dia bilang ke orang-orang bahwa wah miskin lu, kasarnya begitu. Oke, tapi kalian tonton lebih lengkapnya di video sebelumnya ya. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena why the fuck you tell people about it? Oke, kita asumsikan bahwa kejadian ini benar adanya. Oke, kita asumsikan kejadian ini benar-benar terjadi real, true min 100%, 1000% ya, bahwa ada editornya yang demen ngocok demen ngocokin konten kreatornya ya. Jadi anggap itu benar. Why you tell people? Why you tell your whole simp? Oke? Your whole subscriber. Oke lah, lu pikir selama ini orang subscribe Poki karena apa? Ya, personality and stuff. I get it. Oke, I get it. So many people mungkin emang benar-benar pure heart dan innocent yang nge-subscribe dia. But buat kita mengabaikan sekian persen orang yang melakukan tindakan subscribe atau follow karena Poki punya
sedikit penampilan yang mungkin memuaskan buat beberapa orang, lu baru aja ngasih tahu hal yang jorok ya ke orang-orang yang mungkin dan sebagian melakukan itu juga diam-diam. Ngerti gak sih maksud gue? Ini hal yang kocak, of course kocak, tapi menjijikan. But why you tell people? Why? Ini yang dibilang sama orang-orang untuk jangan sampai lu ngebocorin aib orang. Apalagi aib sendiri. Gue gak tahu apakah dia bocorin ini apa yang di pikiran dia. Apakah ini, traffic, clipper banyak muncul, new subscriber and stuff. Buat gue, man, mengkhawatirkan. Karena mengerikan tau gak lu menceritakan hal kayak gini sebenarnya. Ya oke lah, anggaplah dia udah tahu konsekuensinya. Dia udah paham bagaimana dunia entertainment ini bekerja. But it's still cringe for me untuk ngasih tahu experience yang cukup. Ya memang Poki in a way baik-baik saja, dia tidak terluka and stuff and segala macam, but I still don't get it why you have to tell people about it. Yang kedua, okay, we are not done. Oke, sabar. The editor, I'm talking to you, the editor. Oke, buat kalian yang belum tahu, mungkin kalian juga lihat di gua gitu, kalau banyak editor gua itu tuh emang kalau nggak kerabat deket, temen deket, dan emang orang yang tahu gua dan kenal gua. Jadi memang punya relasi gitu loh. Dan kenapa? Ya karena mereka udah nontonin gua, mereka tahu kira-kira bagaimana sih video yang di-expect sama Eno Bening. Jadi lebih enak gitu untuk memberikan pekerjaan. Oke, editor si Poki, lu telat ngedit video, lu telat mengerjakan deadline. Gua nggak tahu apa yang ada di otak lo, ketika tiba-tiba lu bilang alasan lu telat adalah karena lu ngocokin bos lu. Well, lebih tepatnya ngocokin video-video bos lu yang dapat sekian ratus jam footage dan lain-lain. Oke? Why? Man, lu bisa bohong. Lu bisa bohong untuk menyelamatkan karir lu. Karena abis ini probably lu bakal pertama malu untuk ngakuin lu editornya Poki ya di dunia entertainment dan dunia kerja. Karena orang jadi khawatir. Lu kalau ngerjain streamer cewek, diapain nih footage sama lu? Bahaya nih. Dan yang kedua, Poki bisa aja mecat lu karena alasan deadline yang gak kelar-kelar. Dan yang ketiga ya berbahaya aja buat hidup Poki lu ada di sekitarnya. Ya kan lu bisa bilang gitu, gue telat karena gue sakit, karena gue nggak mood, karena gue double job or anything else gitu yang mungkin alasan-alasan umum banyak orang sehingga lu tuh paling cuman gitu, ya udah next time jangan telat lagi ya gitu. But why you give the very honest reason jikalau ini beneran terjadi dan Poki nggak nge-fakein ini semua ya, jikalau ini beneran terjadi gitu. Dan kenapa lu mesti apa ekspektasi lu ketika lu ceritain ini ke bos lu itu apa sih? Kayak so sweet, ya udah kita pacaran aja yuk daripada lu ngocok sendirian terus sama video-video gua. That will not happen. That's only happen in Hentong plotline, oke? Itu ada di doujin doang. Itu berada di semua fiksi 2D yang lu hatamin gitu, yang lu tonton demi plotnya gitu ya. It's the plot ya, but no, the plot will not be happen in the real world. You will get so much worse than you already have. Why? Lu kasih tahu itu ke Poki, man. Like, otak lu emang udah gak cocok untuk kerja. Cocoknya jadi subscriber Poki aja udah. Oh ya, balik ke poin pertama, kalau Poki nyeritain ini dan ini beneran, sebenarnya ini malah jadi masalah juga gitu kalau orang-orang nanti mau jadi editornya Poki atau apa. Tapi ya gue gak tahu kultur Amerika ya, takutnya diasosiasikan sama kejadian ini. Oh, editor Poki gitu ya, berarti lu yang ini ya. Oh bukan, it's the other guy gitu. Diam-diam, it's me. But again, it just doesn't make sense for me. This whole situation Poki dan editornya. Maksudnya kalau ini terjadi dan Poki tidak cerita ya, dia dipecat begitu saja, selesai. Nobody knows. I don't know, you don't know. Ya udah, life goes on. But now Poki ceritain itu. Apakah itu jadi funny story atau apa? Story time ala content and stuff. It's just, bro. Why? Mungkin gue yang terlalu bodoh, mungkin gue yang terlalu tolol untuk mengerti ya, tapi itu yang kelewat di kepala gue sekarang untuk kejadian kayak gini. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian sama-sama nge-cringe pas nonton dengerin cerita gue, jangan lupa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Tips buat kalian, no, you will not get the girl. Kalau kalian tell the girl that you guys did that to her picture, no. Dia bakal ngejauh, dia bakal ngeblok lu, dia bakal mungkin laporin ke keluarga untuk jagain dia dari orang ini. No, don't do that. Disgusting, please don't do that, oke? Dan ya, sekitar seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.